Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang sejarah, tetapi kita nggak terfokus kepada satu tokoh saja. Tetapi kita akan belajar tentang tokoh-tokoh asing, ya, tentunya tokoh asing yang berpengaruh, ya, yang bersahabat dengan Soekarno. Kenapa milih Soekarno? Karena Soekarno itu merupakan tokoh yang dikagumi dunia, yang mampu istilahnya dapat mengatur tatanan dunia juga, ya. Itu hebatnya presiden pertama kita, Soekarno, ya. Dia mampu mengatur blok timur dengan blok barat. Sekarang kita mau belajar sahabat-sahabat Soekarno gitu. Kenapa? Karena di masa-masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu, tokoh-tokoh inilah yang dapat mengubah tatanan dunia. Kalau sekarang itu ada blok barat, blok timur. Nah, kemudian Rusia yang sekarang itu dia ingin mengubah penguasaan barat terhadap timur itu, ya. Dia ingin bahwa barat, Amerika nggak boleh menguasai dunia. Kan Amerika saat ini menguasai dunia, ya. Ya. Ini adalah Nikita Sergeyevich Khrushchev, atau yang lebih dikenal sebagai Nikita Khrushchev, ya. Jadi Nikita, bukan Nikita Mirzani, ya, bukan. Siapa tuh yang hafal tuh? Siapa yang hafal Nikita Mirzani? Enggak apa-apa, ya. Juga pengen tahu, Bang. Nah, Nikita Khrushchev, ya. Ini nama lengkapnya. Ya. Sergeyevich Khrushchev. Gitu, ya. Beliau adalah Perdana Menteri Uni Soviet atau Rusia sekarang, ya. Kalau dulu Uni Soviet itu sebuah negara yang sangat besar, mulai dari Eropa sampai ke Timur Tengah, itu wilayah sekarang itu. Uni Soviet itu sekarang pecah tahun 1991, ya. Pecah menjadi ada 15 negara. Nah, ada 15 negara. Salah satunya adalah Rusia. Jadi 15 negara, ya. Salah satunya juga adalah Ukraina. Karena semua itu satu keluarga, satu ras itu kan. Meskipun ada beberapa, ya. Kayak di Indonesia lah, ya. Itu satu bangsa, tetapi dalamnya itu ada beberapa suku. Tapi ras yang paling besar itu yang ada di Moskwa atau Moskow yang ada sekarang ini. Di Rusia sekarang, ya. Ya, ini dia lahir, ya, 15 April atau 3 April gitu kan. Dia lahir itu. Ini maksudnya ada dua persepsi, ya. Ada dua data maksudnya. Antara 15 atau 3 April dia lahirnya. Kemudian dia meninggal. Beliau meninggal itu 1971. 11 September 1971 gitu, ya. Lama juga, ya, umurnya. Iya. Lama juga. Berapa umurnya beliau itu, ya. Ini sampai berteman dengan Soekarno nih, ya. Kemudian Soekarno menganggap Nikita ini sebagai simbol perdamaian dunia. Karena sudah berapa ratus tahun Amerika itu menguasai dunia. Gitu, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali proyek-proyek Amerika, ya. Salah satunya yang terbesar apa? Freeport, ya. Freeport. Dan kita juga terbaru Amerika mau memberikan investasi di Indonesia yang di IKN, Ibu Kota Negara. Tetapi yang terjadi adalah Indonesia menolak. Kenapa Indonesia menolak? Karena Indonesia tidak mau jatuh ke lubang yang sama, ya, dengan iming-iming Amerika gitu, ya. Makanya Indonesia menolak. Freeport itu masih dikuasai oleh Amerika. Kayak di Arab Saudi ada namanya perusahaan Aramco, perusahaan minyak, masih dikuasai juga Amerika, ya. Kemudian di Timur Tengah, kenapa kemudian negara-negara seperti Libya, Irak, gitu kan, itu hancur. Itu organisasi namanya NATO, ya, dan Amerika. Kenapa hujannya? Kenapa NATO dan Amerika menyerang negara Timur Tengah itu? Karena mereka tidak mau dilewati pipa gas masuk ke Eropa.
Eropa Barat. Makanya mereka diserang gitu kan, diadu domba masyarakatnya kayak gitu ya. Nah, itulah seperti itu ya kelakuannya Amerika. Makanya kemudian sekarang ini publik Indonesia hampir 80% itu mendukung Rusia daripada Ukraina, karena mereka tahu bahwa yang sedang perang itu bukan Rusia dan Ukraina, tetapi Rusia dan Amerika dan NATO-nya gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Uni Soviet, kita tahu bahwa negara ini sangat besar ya. Dulu Uni Soviet ini dianggap sebagai negara komunis. Negara komunis ya, ini Uni Soviet. Tetapi sekarang ini sudah berubah. Ada namanya Joseph Stalin ya. Ini sebelum Nikita Khrushchev. Dulu ada namanya Joseph Stalin. Nah, Joseph Stalin ini ingat ya kata-kata yang nama-nama gitu harus diingat itu ya Mister ucapkan gitu. Joseph Stalin ya. Sebelum Nikita Khrushchev itu Joseph Stalin ya. Nah, dulu itu masih komunis. Sekarang Rusia itu berubah menjadi negara federasi ya. Federasi itu di dalamnya terdapat beberapa ideologi, dan Rusia sekarang agama yang terbesar di Rusia itu adalah Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu Kristen yang masih memegang nilai-nilai kekristenan, bukan yang kayak Kristen Protestan, Katolik, bukan, enggak sama ya. Nah, kalau Kristen Ortodok itu yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab. Kemudian kalau Muslim di sana itu juga banyak. Negara Eropa, benua Eropa, negara-negara Eropa yang paling besar peningkatan Muslimnya itu adalah Rusia ya. Di sana juga orangnya juga ini ya, perempuannya meningkat tajam. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Siapa yang udah pernah lihat ya? Saya. Ya, kalau orang-orang nanti ada juga church-nya juga di situ. Itu 90% itu Muslim juga, pecahan dari Uni Soviet juga ya. Dan sekarang itu berperang gitu ya. Nah, ini Nikita Khrushchev ya, sangat dekat dengan Soekarno. Makanya sekarang antara masyarakat Rusia dan masyarakat Indonesia itu sangat klop gitu ya. Sangat dekat sekali, karena ketika Indonesia itu diganggu oleh negara lain, perebutan Irian Barat, yang memberikan senjata, mendukung senjata Indonesia adalah Uni Soviet ya. Siapa itu? Hah? Buku novel. Jadi saya baca buku. Ada Oke ya. Ada sekitar banyak sekali persenjataan seperti kapal selam, artileri ya. Senjata-senjata itu dikasih ke semua ke Indonesia untuk mengusir Belanda, Amerika, yang didukung oleh Amerika dan NATO di Papua Barat itu. Ya. Jadi ini dibalik ini, sehingga Indonesia itu menjadi macan Asia dulu ya. Dulu Soekarno itu ingin membangun senjata atom ya. Macan yang tertidur ya. Dulu iya. Sekarang dijuluki macan yang tertidur karena dulu itu ingin membangun senjata atom, ingin mengembangkan, cuman disanksi oleh Amerika. Mereka nggak mau kalau Indonesia itu kuat secara militer. Dulu Indonesia persenjataannya militernya itu terkuat keempat dunia. Sekarang 15 ya. Dulu keempat dunia. Karena kenapa bisa keempat? Ya ini Uni Soviet itu. Gitu ya. Makanya jasa Uni Soviet ke Indonesia itu sangat besar ya. Beda dengan Amerika itu kan, investasi tapi dikibulin sama Indonesia. Ya.